Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang terdiri dari 3 anak. Saya Imran Maulana dan rekan saya Herardi Musa dan Hasin Alia dan Gavanila Sanadi akan mempresentasikan tentang bab capital investment decision atau keputusan investasi perusahaan yang dari matkul akuntansi manajemen. Mohon maaf ada sedikit kendala. Yang pertama, objektif atau ringkasan dari seluruh bab yang akan kami presentasikan. Yang pertama, keputusan investasi bisa dibilang capital budgeting atau penganggaran modal. Yang membedakan adalah independen faktornya dan perusahaan terbatas, sehingga hanya bisa satu alternatif. Yang kedua, menghitung PBP atau payback period dan accounting rate of return atau ARR. Yang ketiga ada menghitung IRR untuk independent project-nya. NPV, net present value. Selanjutnya menghitung IRR. Yang kelima diskusi role dan nilai dari post audit. Selanjutnya kenapa NPV lebih bagus dari IRR. Selanjutnya yang terakhir penyesuaian cash flow dengan pajak. Sebelum kita memulai, mari kita perkenalan dengan apa itu capital investment decision. Jadi capital investment decision adalah merencanakan, menentukan goals, mengatur keuangan yang digunakan untuk jangka panjang, atau spend uang lebih banyak dengan menggunakan metode tadi. Apakah investasi bisa dibilang layak atau tidak? Ada 2 metode perhitungan capital investment decision. Yang pertama menggunakan nilai waktu uang yang terdiri dari metode NPV dan IRR. Yang kedua tidak menggunakan nilai waktu uang yang terdiri dari PBB dan ARR. Saya akan menjelaskan yang tidak menggunakan nilai waktu uang terlebih dahulu. Yang pertama ada payback method atau disingkat PBB biasanya. Maksud dari payback period itu sendiri adalah kita akan mengetahui kapan uang kita balik dari investasi yang kita hasilkan dengan rumus original investment atau berapa uang yang dikeluarkan atau investasi berapa yang kita keluarkan dibagi dengan annual cash flow atau aliran arus kas tahunannya. Next. Berikut contoh dari payback method. Pada tahun pertama pada contoh tersebut tahun pertama itu menginvestasikan uangnya untuk membeli mesin mungkin sebesar 100.000 dan aliran kasnya tahunannya 30.000, 40.000, tumbuh 10.000 setiap tahunnya. Dan pada tahun ketiga investasi sebesar 100.000 sudah bisa menutup atas aliran kasnya, aliran kas yang didapat, dan bahkan lebih 20.000 ya. Dan ini didapatkan annual cash flow tahun ketiga 50.000, jadi lebih 20.000. Dan investasi pada tahun ketiga bisa menutup pengeluaran investasi di tahun pertama. Atau berarti jawabannya adalah PBB-nya 3 tahun. Next. Payback efficiency. Payback method efficiency. Kekurangan payback method. Yang pertama, tidak memperhatikan tingkat diskonto atau TVM, time value of money, atau nilai waktu uang. Yang kedua, mengabaikan kinerja dari investasi tersebut setelah uang sudah kembali.
Contoh mengabaikan tahun keempat. Contoh dari ini tadi mengabaikan mengabaikan dari tahun keempat. Jadi ketika uang kita sudah kembali di tahun keempat, kelima dan seterusnya itu kita tidak memperhatikan barang investasi kita. Lanjut. Selanjutnya informasi yang kita dapatkan dari payback method. Yang pertama, menghindari resiko ketidakpastian aliran kas. Yang kedua, meminimalisir resiko likuiditas. Meminimalisir resiko masalah likuiditas. Contoh-contoh dari masalah likuiditas itu sendiri adalah tidak bisa membayar pegawai atau tidak bisa membayar utang dan lain-lain. Selanjutnya adalah jangan sampai investasi kita mengganggu operasional perusahaan. Next. Metode berikutnya yang akan saya jelaskan yang tidak menggunakan TVM atau time value of money adalah accounting rate of return atau ARR. Rumusnya average income atau rata-rata pendapatan dibagi dengan original investment atau of average investment. Selanjutnya rata-rata tahunannya itu pendapatan tetap dari aliran kas. Atau bisa menggunakan rumus I plus S dibagi 2. I itu initial investment atau initial outlay ditambah salvage value dibagi 2. Ini ya penjelasan tadi. Salvage value adalah nilai sisa. Berikut studi kasus dari metode ARR. Singkatnya, investasi awal yang dilakukan oleh contoh tersebut adalah sebesar 80.000 dan dijanjikan cash flow dari investasi tersebut selama 5 tahun ke depan adalah 120.000. Berapakah nilai ARR-nya? Jawabannya rata-rata cash flow 24.000 didapatkan dari 120.000 dibagi 5 dan rata-rata depresiasinya 16.000 didapatkan 80.000 dibagi 5. Jadi dimasukkan ya hasil yang didapatkan tadi dan ketemu nilai ARR-nya sebesar 10%. Atau bisa dibilang average income-nya sebesar 10% dari original investment-nya. Selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan ARR? Yang pertama, memastikan investasi yang dilakukan tidak akan berpengaruh terhadap tujuan dan income. Tidak akan berpengaruh tajam terhadap income. Yang kedua, meyakinkan efek yang menguntungkan jika laba menjadi lebih tinggi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua metode dari menjelaskan nilai mata uang yang menggunakan nilai mata uang. Yang pertama ada metode NPV dengan rumus P dikurangi I. P adalah present value dari future value cash inflow atau nilai sekarang. Present value nilai sekarang dari nilai masa depan aliran kas. Yang I adalah aliran kas awal atau investasi awalnya. Next. Selanjutnya studi kasus dari metode NPV. Brand Company memperkirakan pendapatan tahunannya 300.000 dan investasi awalnya sebesar 320.000 atau investasi dalam studi kasus tersebut adalah membeli peralatan produksi sebesar 320.000 dan akan kembali pada tahun kelima. Maaf,
Umur ekonomisnya 5 tahun. 5 tahun, akan bisa dijual sebesar 40.000. Dan modal kerjanya meningkat 40.000 dan akan kembali pada tahun kelima. Biaya operasional tahunan 180.000 dan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12%. Berapa NPV-nya? Selanjutnya jawaban dari studi kasus tersebut. Tahun pertama kita mengeluarkan investasi awal atau bisa disebut investment outlay yang terdiri dari peralatan produksi tadi 320.000 dan working capital 40.000. Jadi di tahun ke-0 kita menginvestasikan uang sebesar 360.000. Dan di tahun 1 sampai 4-nya itu kita mendapatkan pendapatan yang sama. Setiap tahunnya 300.000 dan biaya operasionalnya sama juga minus 180.000. Jadi setiap tahunnya di tahun 1 sampai 4 itu mendapatkan laba bersih sebesar 120.000. Dan di tahun kelima di akhir investasinya itu sama kita mendapatkan pendapatan 300.000 dikurangi biaya operasional sebesar 180.000, tetapi juga ditambah dengan sell value tadi atau penjualan peralatan produksi yang sudah tidak terpakai sebesar 40.000 dan juga recovery of working capital atau pengembalian working capital 40.000. Jadi totalnya 100.000. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tadi, kita memasukkan pada analisis NPV. Analisis NPV untuk mencari present value dari future value aliran kas tadi. Dan diskon faktor tersebut adalah rumus dari PV. PV rumusnya itu PV sama dengan VF future value dikali 1 per 1 plus R dipangkatkan N, di mana R adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau yang tadi dalam soalnya itu 12%. Untuk N-nya itu pangkat N-nya itu tahunannya. Jadi 0,893 itu didapatkan dari 1 per 1 plus 12% pangkat 1. Kalau yang 0,797 ini pangkat 2 dan seterusnya. Dan didapatkan nilai akhirnya net present value-nya itu 117.960. Dan untuk step yang kedua ini sama, cuman beda cara. Decision criteria for NPV atau pengambilan keputusan dari NPV. If NPV sama dengan jika NPV sama dengan 0 itu mengindikasikan bahwasanya initial investnya sudah ketutup. Dan yang kedua, required rate of return atau tingkat pengembalian yang diinginkan juga sudah ketutup. Jadi kondisi NPV sama dengan 0, tidak untung dan tidak rugi, dan tingkat pengembaliannya sama. Jika NPV lebih dari 0, berarti initial investmentnya itu ketutup dan kita untung. Dan tingkat pengembalian yang kita harapkan itu jauh lebih banyak. Jadi sesuai studi kasus tadi, NPV kita ketemu lebih dari 0 ya. Berarti kita memberikan saran bahwasanya sebaiknya airborne diproduksi. Selanjutnya metode yang kedua dari yang menggunakan TVM tadi adalah IRR atau internal rate return. Internal rate return adalah menghitung tingkat keuntungan saat NPV sama dengan 0. Atau bisa diartikan P sama dengan I. Contoh dari IRR adalah proyek membutuhkan dana sebesar 10.000 dan pengembaliannya 12.000 di tahun depan. Berapa IRR-nya? Jadi
Jawabannya adalah 12.000 dalam kurung 1 plus I sama dengan 10.000. Yang 12.000 1 plus ini yang sebelah kiri itu dalam kondisi P yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kanan yang 10.000 itu kondisi I. Atau yang kondisi P ini bisa menggunakan rumus PV. 1 plus 1 terus 12.000-nya pindah ke ruas kanan. Jadi ketemu nilai IRR-nya sebesar 20%. Decision kriteria keputusan. Jika IRR-nya lebih dari cost of capital atau biaya permodalan, maka proyek sebaiknya diterima karena keuntungannya lebih tinggi daripada biaya modal. Jika IRR-nya sama dengan cost capital, sebaiknya perusahaan mikir-mikir dulu. Apakah ada yang bisa diuntungkan dari selain proyek tersebut? Dan jika IRR-nya kurang dari cost of capital atau biaya modalnya, proyek tersebut sebaiknya ditolak saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ali. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan antara NPV dan juga IRR. Ada dua perbedaan utama antara nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal. Di mana yang pertama ini NPV mengasumsikan arus gas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta, sedangkan metode IRR mengasumsikan bahwa arus masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian internal. Kemudian yang nomor 2 ada NPV, di mana NPV ini mengukur profitabilitas suatu proyek dalam dolar absolut, sedangkan metode IRR mengukurnya sebagai persentase. Next. Untuk yang selanjutnya itu masih dengan perbandingan NPV dan IRR. Contohnya yaitu perusahaan Bitly, di mana annual review itu untuk desainnya mencapai 179,460 dolar. Terus kemudian annual operation ataupun biaya operasional tahunan itu mencapai 116,460. Dan kemudian untuk equipment atau peralatan yang dibeli sebelumnya selama 1 tahun itu mencapai 180.000. Dan untuk pada masa usianya itu mencapai 5 tahun. Dan untuk yang desain B itu annual review-nya itu mencapai 239.280. Untuk annual operation-nya ataupun biaya operasionalnya itu 169,280. Dan untuk equipment-nya, peralatan yang dibeli sebelumnya selama 1 tahun mencapai 210.000. Dan untuk usianya itu 5 tahun. Jadi untuk pada hasilnya desain A dan desain B itu sama-sama mempunyai usia selama 5 tahun. Next. Untuk yang berikutnya ini masih ada
pembahasan terkait perbandingan NPV dan juga IRR, di mana di tahun ke-0 itu pencapaiannya itu kurang 180.000 untuk desain A dan desain B-nya kurang 210.000 dolar. Dan masing-masing per tahunnya dari mulai tahun pertama sampai tahun kelima untuk desain A itu masing-masing hasilnya 60.000. Sedangkan yang desain B dari mulai tahun 1 sampai 5 itu 70.000. Dan untuk selanjutnya ada desain analisis NPV, di mana di tahun ke-0 arus kosnya itu mencapai kurang 180.000. Dan untuk faktor diskonnya itu 1.000, sedangkan yang nilai saat ini atau present value itu kurang 180.000 dolar. Dan untuk tahun 1 sampai ke 5 itu masing-masing mencapai 60.000. Dan untuk diskon faktornya 3.605. Untuk nilai value-nya, present value-nya 216,300. Jadi untuk nilai bersihnya itu mencapai 36.300 dolar. Next. Baik, untuk yang berikutnya adalah analisis IRR, di mana faktor diskon sama dengan initial investment atau investasi awal per annual cash flow atau arus kas tahunan, di mana 180.000 dolar dibagi 60.000 sama dengan 3.000. Jadi untuk nilai penghasilan selama 5 tahun untuk IRR-nya sebesar 20%. Kemudian ada NPV analisis untuk desain B. Untuk tahun ke-0, arus kasnya atau cash flow itu kurang 210.000 dolar. Dan untuk diskon faktornya itu 1.000, sedangkan present value-nya kurang 210.000 dolar. Untuk tahun 1 dan tahun sampai tahun 1 sampai tahun ke-5 itu arus kasnya mencapai 70.000 dan untuk diskon faktornya mencapai 3.605. Dan untuk nilai saat ini sebesar 252.350. Untuk hasil nilai bersih yang sekarang mencapai 42.350 dolar. Next. Oke, untuk adjusting forecast for inflation atau menyesuaikan perakiraan inflasi. Yang dimana tahun ke-0 untuk cash flow-nya itu mencapai kurang 5 juta dolar. Dan untuk faktor diskonnya itu mencapai 1.000. Dan present value-nya itu kurang 5 juta dolar. Untuk tahun pertama dan tahun kedua mencapai arus kasnya itu mencapai 2.900.000. Dan untuk diskon faktornya
1.528 dan untuk present value-nya itu mencapai 4.431.200 dan untuk total bersihnya itu mencapai kurang 568.800 dolar. Untuk berikutnya penyesuaian inflasi. Dari tahun ke-0 arus kasnya itu mencapai kurang 5 juta dolar. Dan untuk diskon faktornya itu mencapai 1.000. Present value-nya itu mencapai kurang 5 juta dolar. Untuk tahun yang pertama mencapai 3.335.000 dan untuk diskon faktornya 0,833 dan untuk present value-nya 2.778.055 dan untuk tahun kedua itu 3.835.250.000 dan untuk diskon faktornya 0,694 dan untuk present value-nya mencapai 2.661.664 dan untuk hasil bersihnya itu mencapai 439.719 dolar. Next. Kemudian ada arus kas operasi setelah pajak. Di mana arus kas setelah pajak, penghasilan bersih setelah pajak, plus biaya non-tunai. Di sini ada pendapatannya. Untuk pendapatannya itu sekitar 1 juta dolar. Dan dikurangi biaya operasionalnya mencapai 600.000. Kemudian penghasilan sebelum pajak itu mencapai 400.000 dolar. Dikurangi income pajak yaitu 136.000. Untuk penghasilan bersihnya itu mencapai 264.000 dolar. Dan 100.000 itu adalah penyusutan. Jadi untuk arus kas setelah pajak sama dengan 264.000 dolar ditambah 100.000 dolar sama dengan 364.000 dolar. Next. Next. Baik, untuk pendekatan dekomposisi arus kas operasi setelah pajak. Jadi after tax cash revenue ataupun pendapatan itu satu tarif pajak dikali dengan uang tunai setelah pajak. Kemudian pengeluaran kas setelah pajak itu satu dikurangi tarif pajak dikali tunai pajak. Untuk penghematan pajak pengeluaran non tunai itu sama dengan tarif pajak dikali non tunai pengeluaran.
Untuk total operasi sama dengan pendapatan kas setelah pajak dikurangi biaya kas pajak ditambah dengan penghematan pajak atas biaya non-kas. Next. Untuk berikutnya ini ada contoh di mana pendapatan itu mencapai 1 juta dolar dan juga pengeluaran kasnya itu mencapai 500.000 dolar. Dan untuk penyusutannya itu mencapai 100.000 dolar. Kemudian tarif pajaknya itu sebesar 34%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gava. Dia mendapatkan pendapatan setelah pajak 1-0,34 buka kurung 1 juta dolar tutup kurung sama dengan 660 dolar dikurangi beban kas setelah pajak 10,34 buka kurung 500 dolar tutup kurung min 330 dolar menambahkan pajak pengeluaran non tunai 0,34 buka kurung 100.000 dolar sama dengan 34 totalnya jadi 364.000 dolar. Depresiasi efek perlindungan pajak. Penyusutan adalah biaya non tunai dan bukan arus kas depresiasi. Bagaimanapun pendapatan sales dari pajak dan dengan demikian menciptakan arus kas masuk sama dengan penghematan pajak. Asumsikan awalnya bahwa Undang-Undang Perpajakan tidak mengizinkan penyusutan dikurangi untuk sampai pada kena pajak penghasilan. Jika sebuah perusahaan memiliki arus kas operasi sebelum pajak besar 300 dolar dan depresiasi sebesar 100 dolar, kita memiliki pertanyaan terdapat pada slide yang slide 33 ini. Depresiasi efek perlindungan pajak arus kas operasi bersih 300.000 dolar dikurangi depresiasi 0 penghasilan kena pajak 300 dolar dikurangi pajak penghasilan 34% 102 batas pemasukan yaitu 198 dolar. Next. Next. Next lagi, Mas. Sekarang asumsikan bahwa Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pengurangan untuk depresiasi. Arus kas operasi bersih jadi 300.000 dolar dikurangi depresiasinya 100.000 dolar, penghasilan kena pajak sama dengan jadi 300.000 dolar ini dikurangi 100 sama dengan 200.000 dolar dikurangi pajak penghasilan 34%. Dikurangi 68.000 dolar, batas pemasukan yaitu 132 dolar. Next. Perhatikan bahwa pajak yang dihemat adalah 34.000 dolar, yaitu hasil dari 102 dolar dikurangi 68 dolar. Dengan demikian perusahaan memiliki kas tambahan yang tersedia sebesar 34.000 dolar. Penghematan ini dapat dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan jumlah penyusutan yang diklaim 34 dikali 100.000 dolar sama dengan 34.000 dolar. Next. Oke, untuk slide ini akan saya jelaskan. Contoh dari SL depresiasi. Pada tabel ini tertera ada 6 tahun. Tahun pertama terdepresiasi 2.000 dolar. Untuk tax rates 0,40. Kemudian untuk mencari tax saving itu depresiasi dikali dengan tax rates yakni 2.000 dikali 0,40. Maka akan mendapatkan total tax saving sebesar 800 dolar. Untuk faktor diskon sudah diketahui pada tabel NPV. Untuk present value didapat dari tax saving dikurangi dengan faktor diskon, yakni 800 dikurangi 0,909. Maka akan mendapatkan jumlah present value sebesar 727 dolar. Dan begitu pun seterusnya hingga tahun ke-6. Next. Untuk metode March, caranya hampir sama seperti metode sebelumnya, yakni untuk depresiasi, tax rate, dan diskon faktor sudah diketahui. Kemudian untuk mencari tax saving itu dengan cara depresiasi dikalikan dengan tax rate. Dan untuk mencari present value,
dengan cara tax saving dikurangi dengan diskon faktor. Lalu untuk mencari net present value itu dengan cara menjumlahkan present value dari tahun pertama hingga tahun ke-6. Next. Bisa langsung di next, Mas. Next lagi. Next. Next. Untuk future value atau time value of money, itu ada F, I, P, dan N. Bisa di next. Asumsi the investment $1.000 sekitar mulai dari 8%. What value if the money invest for 1 year or 2, 3? Oke, bisa di next, Mas. Untuk jawaban dari soal tadi, yakni dengan rumus F sama dengan P dalam kurung 1 plus I dengan N. Untuk menghitung tahun pertama, yakni dengan F sama dengan $1.000 dikali 1 plus 0,8. F sama dengan $1.000 dalam kurung 1,0,8. F sama dengan $1.080.000. Begitupun seterusnya sampai tahun ketiga. Tetapi N-nya diganti dengan sesuai tahunnya. Bisa di next. Contoh, komputer present value $300 untuk mencapai 3 tahun dari sekarang. The interest rate is 12%. Jawab. Untuk exhibition 16B kurangi 1, diskon factory 0,712. The present value P is P sama dengan F dalam kurung DF sama dengan $300 dikali 0,712 sama dengan 213,60. Next. Untuk cash dan diskon faktor sudah diketahui. Kemudian untuk mencari present yakni dengan cara mengkalikan cash dengan diskon faktor. Seperti terlihat di PPT tahun pertama cash $100, diskon factory 0,893, lalu untuk present 89,30, yang kedua $100, 0,797, untuk presentnya 79,70, dan tahun ketiga 100 untuk cashnya, diskon faktor 0,712, lalu untuk presentnya 7120, dengan total diskon faktor 2,402, dan present total $240,20. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Demikian presentasi dari kelompok kami yang banyak kurangnya. Apabila ada penjelasan yang kurang difahami atau kurang dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.